Halo semua, welcome back di channel YouTube Denny Suhendra. Kemarin gua udah beberapa minggu lalu gua ada bikin podcast tentang gaming podcast. Dan hari ini gua mau coba yang baru. Gaming podcastnya tetap bakal ada. Cuma gua mau selingin dulu sama podcast juga tapi genrenya beda, bukan gaming. Jadi hari ini kita akan bikin konten yang namanya Anim Podcast atau Podcast Anim. Weh! Dan gue nggak sendirian. Jadi di sini gue ditemenin sama teman gue juga. Kalau kemarin gaming podcast bahas Genshin itu ditemenin sama Brian. Sekarang gue ditemenin sama teman gue yang lumayan lama nonton anim, yang lebih lama dari gue udah nonton animnya. Dan dia juga seorang YouTuber juga, seorang perintis juga di dunia YouTube. Mungkin udah ada yang tahu, tapi mungkin lebih banyak belum ada yang tahu. Ya kan? Jadi sekarang kita sambut aja langsung. Siapa ya? Wahyudi apa Kodeng ya? Kodeng. Oke. Yots. Kita sambut ini dia Kodeng. Yots. Oke. Welcome back to my channel. Nggak salah. Malah ngambil alih channel orang. Oke, Yo, Deng. masih sama gue Kodeng. Yots. Coba perkenalkan diri dulu, Deng. Oke. Buat yang belum kenal ya, banyak sih yang belum kenal. Gue Kodeng. Kodeng ini bergerak di bidang bukan itu interview kerja ya. Wow. Kodeng ini gua nih ya punya channel YouTube itu di ngomong yang ngebahas tentang action figure sama kayak Frans Sanjaya kayak gitu deh, yang suka unboxing Itu tapi konten hero-nya action figure. betul. Tapi Oke. sebelumnya sebenarnya di awal-awal itu gua ngomongin anime juga. Oke. Dan nggak cuma ngomongin sih, tapi gue langsung nge-react ke filmnya langsung gitu. Jadi sambil Oke. nonton, sambil Nobar. ngeliatin. Iya, nobar anime, tapi kebanyakan nobarin muka guanya aja sih. Wah, soalnya biar nggak kena copyright ya. Iya, itu dia. Iya. Dan nggak cuma ada Kodeng hari ini. Gua ada invite satu teman gue juga. Sebenarnya ini di luar rencana gua, tapi uh, orang ini sepuh juga di bidang anim. Jadi yaudahlah sekalian aja kita ajak. Gue perkenalkan hari ini namanya Charles Bronson. Akhirnya gue bisa ngomong juga. Jadi gue diem ya. Wow. Iya. Nah, Choksun ini sorry kok langsung Choksun. Choksun. Charles ini kita panggilnya ini nickname-nya ini Choksun. Jadi kalau misalkan nanti kita pas lagi ngobrol tiba-tiba ada kelepasan Choksun ya berarti itu artinya mention atau mengadres kepada Charles gini ya, gitu ya. Nah, sebelumnya tapi kayaknya gue lurusin sedikit kalau manggil Cok kayaknya kalau untuk bahasa umumnya kayak agak sedikit gimana gitu. Takutnya kayak merujuk ke sesuatu hal yang negatif. Mending panggil Sun aja kalau enggak. Oh enggak. Untuk kali ini kita ngomong Sun. Enggak apa-apa. Itu masih mending, Cok. Itu masih mending, Cok. Kemarin gue waktu sama Brian, lu tau gak gue manggil dia apa? Bye. Apa? Bye. Charles, perkenalkan sedikit dirimu. Oke, nama gue Charles Bronson. Gue sebutin umur kan nih? Gak perlu ya. Gak usah. Memalukan sekali kalau gue sebutin umur gue. Yang ada gue jadi depresi yang ada. Depresi. Oke, gue berkecimpung di dunia anime ini sudah lama ya. Apalagi kalau dulu tuh sering ikut event Jepangan, tapi kalau sekarang udah enggak sih. Sudah mulai tobat ya. Makanya gue sekarang sebutnya wibu introvert aja sih, di rumah aja. Wah. Gitu. Sudah mulai tobat. Berarti kamu berarti Anda ini wibu Gen 1 atau gimana? Bisa jadi sih. Gue baru nonton anime itu sekitar tahun 2013-an lah. Ya, antara Gen 1 Gen 2 lah ya itu ya. Iya. Ya zaman-zamannya 2000. Mungkin kalian ada yang belum tahu anime kayak semacam Sakura Sonopet itu anime legend yang menurut gue bagus tapi jarang banget disebutin sama orang-orang. Oh iya benar, belum pernah dengar juga. Itu tahun berapa animenya?
Oh, itu udah lama ya. Bahkan pas sama kayak gue nonton sebenarnya itu udah tayang duluan, udah viral duluan. Tapi kalau untuk sekarang kayak nggak terlalu disebutin ya. Padahal itu bagus loh. Oke. Nggak Belum apa pernah dengar. drama Slice of Life. Oke, Kalau stop, misalnya stop. Hari ini kita nggak mau bahas itu. Bukan itu ya. Bukan itu yang mau kita bahas hari ini. sebenarnya gue mau mengalihkan perhatian tapi ya udahlah. Next. Stop. Enough. Yang kita mau bahas hari ini adalah Eren. Eren. Attack on Titan. Eren. Ini. Kenapa ini? Gua nyebut Attack on Titan Aduh. langsung aduh gitu. Nyebut kata Eren aja gue langsung depresi sebenarnya. Iya, kenapa ini? Jadi seperti yang teman-teman udah tahu juga, Attack on Titan kan versi animenya ya. Itu kan belum lama ini baru rilis final episode-nya atau final part-nya. Kalau manganya memang udah lama ya, Deng. Tahun berapa ya finish-nya, Deng? 2022. 1 tahun lalu ya manganya ya. Ya, setahun yang lalu. Oh ya makanya ya. Nah, cuma kan anime baru aja rilis nih, baru muncul lah intinya. Gue juga baru 2 hari lalu, 2 atau 3 hari lalu baru lihat di Netflix. Dan sempet rame juga di media sosial. Dan responnya mixed nih. Ada yang plus, ada yang bagus, positif, ada yang negatif. Nah, sekarang kita mau obrolin itu. Jadi kalau menurut Kodeng dulu deh yang pertama. Lu nonton AOT dari pertama rilis? Enggak. Gua udah jalan berapa season gitu baru nonton? Coba ceritain. Udah season kedua lah. Jalan season kedua gue baru nonton dari awal. Oh, kalau Choksun? Kalau gue kebalikan Kodai, gue dari season 1 udah nonton, tapi gue nontonnya cuma season 1 doang. Season 2 nya gue nggak nonton sampai sekarang. Sampai kemarin belum tamat baru gue selesain itu anime. Oh, jadi lu sempat hiatus dulu? Hiatus. Ya. Karena malas nunggu ya. Malas nunggu karena tuh buat gue penasaran gitu. Memang bikin anime, nonton anime yang bikin malesnya ya itu, nunggunya itu. Dan untuk bagi kalian berdua nih, apa yang bikin lu tetap lanjut nonton AOT? Walaupun kalau menurut gue pribadi ya, Attack on Titan ini dari season 1, 2 sampai yang terakhir ini menurut gue udah mengalami banyak ups and downs. Jadi udah banyak mengalami pasang surut viewer, bener nggak sih? Iya. Nah, yang bikin kalian stay nonton apa? Apakah karena hanya rasa penasaran akan endingnya atau gimana? Itu alasan utama sih. Penasaran akan endingnya apakah gimana? Karena yang gue tonton di season 1 pun itu gimana ya dibilangnya? Betul. Kalau gue emang benar sama penasaran. Penasaran dan udah keburu tanggung gitu. Dan juga udah cinta sama karakternya. Keburu tanggung kalau nggak lanjut gitu ya. Iya, udah tanggung lah, udah segini banyak gitu. Apa gitu? Selain itu apa gitu nilai plus? Ada nggak sih nilai plusnya dibanding anime-anime lain yang ngehits juga? Kita ngomong yang ngehits aja ya. Yang hits dalam artian yang antisipasi viewersnya itu lumayan tinggi lah gitu. Kalau menurut gua, nih contoh dari menurut gua, yang bikin gua interest nonton AOT itu lebih ke battle scene-nya. Kalau plot story-nya justru gua agak kurang yang gimana-gimana, tapi menurut gua battle scene-nya itu layak banget untuk ditonton. Nah, kalau menurut kalian gimana? Siapa dulu nih? Kalau gue lebih pengen menonjolnya tuh di historinya sih. Di history kenapa Titan tuh ada. Gue bahkan dari season pertama tuh udah mikir, ini Titan kalau bisa ada gitu. Gue kira ini cuma asal buat anime. Nah, makanya gue sempat penasaran kan sampai season selanjutnya, tapi gue tahan gitu. Origin story dari Titan ini tersendiri itu apa gitu kan? Iya benar. Kok bisa tiba-tiba ada Titan muncul ya kan, terus ngebantai-bantai orang gitu. Nah, lu Deng? Kalau gua ya story-nya juga. Story-nya itu yang apa ya? Gua beberapa kali nonton anime itu ngelihat Attack on Titan ini agak beda gitu.
kayak si jagoannya ini yang anti mainstream, yang ya dia punya tujuan jelas, tapi dia juga nggak kayak apa ya, nggak kayak karakter utama yang naif gitu. Yang ya ada sih dia sisi naifnya pas di terakhir-terakhir ya, tapi kayak di awal-awal itu kayak dia benar-benar tujuannya aja gitu. Kayak dia gue jadi orang baik, kalau gue jadi orang jahat ya udah jadi orang jahat gitu. Objektifnya Gue clear ya. demen. Iya. Ya. Sama satu lagi yang bikin gue tertarik selain battle scene itu apa ya cara nyebutinnya ya? Mungkin lebih ke stylingnya kali ya, styling animasinya ya. Benar-benar. Jadi kayak momen-momen misalkan kayak pas satu karakter lagi marah, lagi ngamuk, dia tuh bisa menggambarkan mukanya itu bisa sampai kayak kelihatan kayak marah banget. Itu sih yang stylingnya itu yang menurut gua nggak pernah ngelihat di anime lain gitu loh. Yang bikin awalnya unik menurut gua. Karena bener nggak sih? Bukan jarang, kalau gue sih nggak pernah ngeliat di anime lain selain AOT ya. Kayak gitu, styling kayak gitu. Nah, Ekspresi seperti itu. Iya, karena di AOT itu kayaknya emang digambarin benar-benar mirip orang asli. Kan biasanya kita ngeliat anime itu orang di anime kayak matanya belok, kayak hidungnya cuman mukanya preset ya. Iya, preset benar. anime ya. Iya, preset anime kan dari kucing kan katanya kan kayak gitu. Iya benar. Ini beneran orang kayak hidungnya dan kebetulan sebelum gua tahu faktanya juga kalau ini anime itu atau komiknya, manganya terinspirasi dari orang bule, apalagi orang Jerman ya, dari bangsa sana lah, dari orang Eropa. Europe ya. Karena kelihatan banget di situ kayak matanya nggak ada, jarang yang sipit, terus juga rasis kamu. Kamu rasis ini. Nggak boleh nih. Kuning ini videonya, kuning ini. Terus hidungnya rata-rata mancung atau gede gitu, kayak Ani, kayak si Erwin, Hanji gitu. Kayak orang Eropa banget lah. Ada sih masih yang kelihatan kayak muka preset anime masih ada. Tapi minim. Kayak misalkan kalau lu ngelihat mukanya Levi pun sebenarnya kalau sekilas ya preset anime gitu loh ya kan. Cuma di apa namanya, di bagian-bagian tertentu atau di scene-scene tertentu itu benar-benar digambar secara berbeda, yang kayak tadi gue bilang itu, yang ekspresi bisa sampai kayak ingat gak sih yang waktu waktu si Jen dan kawan-kawan lagi ngerebutin kekuasaan di Pulau Paradis itu loh. Oh ya. Kan ada satu karakter yang jahat tuh, Jaegeris tuh. Siapa namanya ya? Oh, si Vlog. Yang mirip cewek lah sekilas lah. Kalau bener sih, kalau menurut gue sih itu mirip cewek, rambutnya pendek gitu. Vlog ya, bener ya? Jaegeris. Si Vlog, ya. Yang rambutnya kuning, rambutnya kuning? Iya. Rambutnya kuning. Bener sih, inget gue. Jaegeris rambutnya kayak kuning. Kayak blond lah, rambutnya pirang lah pokoknya intinya. Oke, terus kenapa tuh? Itu kayak trainer. Apaan sih, cewek ya? Gue cowok, cuma mirip cewek. Gue lupa namanya. Siapa? Terus? Trainer. Bukan kan? Bukan. Beda. Bukan. Trainer mah bukan Jaegeris, dia bukan Jaegeris, pokoknya anggota Jaegeris lah. Itu pas dia ngelihat muka, pas dia kesel itu mukanya sampai kayak dilipet-lipet anjir. Oh, tahu. Lu pasti ingat. Lu pasti ingat. Cuma gue lupa namanya siapa. Itu Yelena. Iya, Yelena, bener, Yelena. Yang sampai terakhir dibawa kan sama mereka naik pesawat kan? Iya. Bener nggak sih? Iya benar. Dibawa naik pesawat gak sih? Dibawa naik pesawat. Iya. Diselamatin sebenarnya cuma buat nih loh, tujuan akhir lo kayak gini. Iya, Yelena bener. Itu mukanya sampai Yelena. Wah, gitu epic sih. Orang Marley yang membelot. Iya. Bener kan dia Jaegeris ya, kalau nggak salah ya? Iya. Bukan Jaegeris. Apa? Iya, Jaegeris deh. Jaegeris itu. Dia ngedukung si Zeke, pendukung Zeke. Jadi ingat gak, Cok? Udah notice kan? Yang pas di atas, di atas gedung. Ya, yang di atas castle, di atas Iya.
Yang si Castiel dan Armin Scalzi. ngebelain ya. Iya. Dan Armin tampilannya itu formal jelas banget itu kan. Iya. Iya. Cewek gila. Cewek cowok sih jadi dia. Cewek, Oh, cewek, cewek ya? Iya, Cewek ya? iya. Heeh. Fans Kayak beratnya Zik. kayak Hanji anjir. Iya. No binner. Non-binary. Nggak jelas. Wah, kuning lagi nih. Woi. Enggak lah, itu enggak Enggak lah. enggak ofensif dan abusif lah itu. Jadi overall lu berdua puas gak sama AOT dari segi everything, nggak cuma dari ending? Oh, ya kalau silakan Cok Chun. Kalau gue sih puas-puas aja ya, cuma kayak ada sesuatu yang mengganjal ya. Di bagian akhirnya sih kayak, aduh ini kayaknya bakalan ada penerus Shingeki no Kyojin lagi gue rasa. Iya, itu ya. Apa Baron? Baron Bukan. the next Eren generation. Wow. Betul kan yang adegan scene yang tapain terakhir yang ada bocah yang dari bawa anjing. Apocalypse, yang dari Bocah bawa anjing. Ya, itu iya. dia masuk ke dalam pohon itu. Iya, Itu bakal jadi Titan baru tuh, Titan masa depan itu gue yakin. Itu yang gue bilang tadi, Baron the next Eren generation. Konspirasi yang beredar sih mengatakan seperti itu ya. Tapi pas final battle itu yang makhluk kelabang itu mati nggak sih? Mati. Yakin? Iya, pokoknya habis. Soalnya kan manusia yang jadi Titan di atas tebing itu jadi balik lagi. Oh iya. Jadi manusia lagi, sembuh semua total. Jadi Titan sudah tiada, tapi nggak tahu tuh yang di pohon itu. Taunya pas masuk ke dalam pohon itu yang bocah bawa anjing itu tuh. Pas masuk ke dalam pohon nemunya ini pesawat luar angkasa. Wah. Mau nyari platina. Waduh. Itu sengaja plot twist banget itu. Itu masuknya ke apa? Dr. Stone. Masuknya ke Dr. Stone aja. Oke, kalau Choksun, menurut Choksun berarti puas lah ya. Overall puas lah ya AOT ya. Ya oke ya. Ya. Oke, puas-puas aja. Puas-puas Cuma itu aja. tadi gue bilang. Kok Deng gimana Deng? Kalau gue juga ya bisa dibilang puas. Sempat sih pas awal-awal nggak puas ya kok endingnya begini gitu kan. Cuman gue ngerasa puas karena gue tahu tujuan si autornya Bang Haji. Dia cuma mau ngasih tahu. Siapa sih autornya? Ya, Haji Meisayama. Ya oke. Dia mau ngasih tahu sampai kapanpun manusia nggak bakalan bisa berhenti perang gitu. Jadinya nggak bakal ada happy ending. Sampai kapanpun manusia nggak akan berubah intinya gitu. Iya, itu kan udah di spoiler di season 3 pas si Pixis, Komandan Pixis nanya ke Erwin. Erwin, menurut lo kapan pertempuran ini akan berakhir? Terus Erwin jawab jangan santai. Sampai kapanpun manusia nggak bakalan berhenti sampai ya pokoknya gitulah sampai akhir zaman. Berhenti perang. Iya, sampai akhir zaman. Iya, aku berharap jawaban yang lebih baik darimu kata sih. Kalau gue ya kurang lebih sama lah. Gue rasa hampir seluruh viewers AOT kalau ditanya overall puas atau enggak pasti lebih ke puas. Tapi sama kayak Choksun, gue endingnya agak kurang klik aja sih menurut gue. Kayak harusnya kalau misalkan dari segi sudut pandang gue ya, harusnya ending yang gue ingini itu udah nggak usah dicegah. Udah. Ngerti. Musnahkan saja. Lu berarti egois. Dimusnahkan saja. Itu nanti bakal miripnya sama kayak endingnya Evangelion. Karena sampai kapanpun manusia nggak gini loh. Lu antara lu berdua ada yang nonton Evangelion nggak? Belum sempat. Oh, saya nggak. Jadi kalau gue cerita spoiler gak nih? Ya nggak apa-apa. Intinya aja ya. Intinya aja ya. Intinya karena si MC-nya menyadari bahwa manusia ini nggak mungkin bisa berubah. Bukan MC-nya ya. Intinya mereka ini ya. Mereka bukan cuma dari pihak MC-nya doang ya.
Karena mereka menyadari manusia ini nggak akan pernah berubah dalam artian kayak perang lah ya kita kalau contohnya AOT ya. Jadi ya udah Mm-mm. sekalian dimusnahkan aja. Hmm. Gue Oh. lebih prefer ending yang seperti itu karena menurut gue itu lebih realistis. Hmm. Kayak Gua ya. kenapa gue bisa berpikiran seperti itu karena pada dasarnya gue udah mulai lelah sama story-story yang mengharapkan happy ending. Yang terutama Ah, yang dipaksakan. Kayak film-film superhero itu mostly memaksakan happy ending karena apa? Sejago apapun musuhnya pasti kalah musuhnya. Bener gak sih? Bener betul, kan? betul. Bener kan? Seimba Iya. apapun musuhnya pasti dibuat main karakternya yang menang. Dan itu menurut gue itu memaksakan happy ending. Dan itulah yang terjadi di eh, Avengers Endgame dulu. Makanya sampai sekarang gue udah males banget nonton film Marvel karena menurut gue ya udah harusnya itu Thanos yang menang gitu loh. Dan memang purpose-nya Thanos itu ya memang untuk for greater goods gitu. Tapi ya Mm-mm. ya sudahlah. Walaupun caranya itu. Ya, tapi ya sudahlah. Intinya ya Attack on Titan oke, gue suka dari segi battle scene, terus dari segi styling anime, styling penggambarannya ya, penggambaran animenya gue juga suka. Dan uh, yang tadi belum gue sebutin latarnya ini nggak melulu Jepang, Betul. latarnya ini nggak melulu Jepang, jadi gue lebih ngelihat ada sesuatu yang fresh lah waktu pertama kali gue nonton Attack on Titan ini, apalagi Hehe. openingnya itu lagu-lagunya masih ada beberapa yang pakai bahasa Jerman kan bahkan kan. Betul, betul Jadi sekali. wah, kalau kalau soundtracknya sih gue suka banget. Mm-mm. Jujur aja gue suka banget. Enak. Ah, Semuanya bikin semangat ya kalau iya, ngedenger itu. iya, itu soundtracknya sih epic banget. Eh Ada yang mau ditambahin tentang Attack on Titan? yang mau ditambahin. Keluh kesah Oh, mungkin yang belum diutarakan. Iya. apa ya? Kalau gua paling bilang kenapa gua masih dari dulu sampai sekarang masih demen banget sama Attack on Titan, itu tadi yang gua tambahin lagi ya dari yang Hmm, hmm, lu bilang yang semuanya yang lu bilang bagus. hmm, Gua mau tambahin lagi kalau Attack on Titan itu dari dulu sampai sekarang eh, gaya animasinya itu grafiknya ya hmm, itu hmm, gila memanjakan mata banget coy. hmm. Mungkin karena ini kali ya. Karena dia nggak kejar tayang ya. Iya, Iya. Jadi Betul. benar, Jadi bikinnya dia lebih lebih serius lah kasarnya karena dia lebih nggak serius kejar betul. tayang gitu. Ya, season 1 ke season 2 aja kan 4 tahun tuh dulu Hmm, katanya. hmm, 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 hmm. Gile. Terus sama ini tadinya itu anime yang paling gua benci banget di awal. Terus Kenapa? karena gua salah. Harusnya gua nonton animenya dulu atau baca manganya. Tapi sayangnya gua nggak suka baca. Gua malah nonton live actionnya dulu. Jadinya gua, Wah, Itu aduh, itu ampas banget itu kan. susah aduh. banget sih itu. Ampas banget kan. Eh, Gue eh, sampai, eh. ya, apa? Gua waktu belum kenal Attack on Titan, terus tiba-tiba ngeliat Mm-mm. beritanya ada live actionnya, terus gua ngeliat trailernya, langsung wow, wow, wow. Oke, belum saatnya orang Jepang bikin film seperti ini. Gitu. Iya. Gue Ya, yakin sih pasti gak bakalan bisa bikin itu. Soalnya tuh bener-bener harus bikinnya yang wah banget, bahkan harus sekelas uh-uh. Avengers baru bisa oke gue rasa. Iya, Kalau sekelas menurut Hollywood gua lah. kalau menurut gua Attack on Titan masih sangat mungkin dibikin live action yang proper ketimbang anime-anime lain. Karena Attack on Titan minim supernatural power kalau menurut gua. Oh iya, Karena jadi yang bikin nggak banyak grafik. karena yang bikin susah yang bikin anime susah dibikin live action itu menurut gua supernatural powernya. Sedangkan Attack on Titan tuh gak ada kayak gitu. Mm-mm. Jadi Yes. possibility ada menurut gua. Mm-mm. Coksun ada mau Nah, tambahin? Kodeng mungkin mau tambahin lagi? ya, gue nambahin lagi yang tadi ya. Hmm, hmm, Boleh. Sama pas nonton live actionnya itu kan, gue berharap kayak gue nonton Kenshin dulu kan. hmm.
animenya bagus, live actionnya bagus. Oh, berarti standar gua nih udah terbentuk nih. Kalau live actionnya bagus berarti animenya bagus dong. Kalau live actionnya jelek berarti animenya jelek. Gitu. Wow. Lu nggak Jadinya ingat apa? sama ini The Last Apa? Airbender? Pas banget sih anjir. The Last Airbender. Gila itu live Iya, action iya, sih iya. gila. Injak-injak bumi. Weh, Ada bro. Rurouni Kenshin yang bagus. Tapi lu pada nonton kan live action ataupun anime, lu nonton kan The Last Airbender kan? Nonton. Nonton. Lu lihat di animenya. Di animenya kemanapun mereka pergi, mereka selalu menyembunyikan identitas. Sedangkan di live action kemanapun mereka pergi, lihat ini Avatar, kan? Udah mati gue. Ini langsung show off anjir. Iya loh, gila itu demi memangkas satu season jadi satu episode, satu film jadi kayak gitu tuh. Tapi jujur gue nggak nyangka apa di akhir itu ternyata di season akhir itu ternyata AOT itu ganti studio ya. Gue baru nyadar loh. Itu dari mulai season 4. Dari mulai yang dia kita baru pertama kali dikasih lihat Marley kan? Iya, betul. Iya. Itu gue nggak nyangka ganti studio loh, padahal nggak berasa sih. Gue nggak notice loh, nggak memperhatikan. Sama aku juga nggak notice, tapi pas gue cek kita emang ganti studio, baru nggak gue. Nggak notice. Oh, kalau dan itu gokil sih, itu jarang bisa terjadi kayak lu buat anime terus pas ganti studio itu bisa katakan sama gitu. Iya, bisa. Kalau nggak salah itu One Punch Man juga sama begitu ya kan, ganti studio, tapi stylenya agak beda, ketahuan tuh ganti studio. Iya. Itu menurut gue itu bagus sih. Ada apa, Deng? Menurut Kodeng gimana, Deng? Kayak gitu, Deng. Kalau gua mungkin karena gua waktu itu ngikutin banget ya sama si AOT ini, jadi gua tahu dan juga ngerasa bedanya karena di season 4 itu pas ganti studio dia terlalu banyak pakai CGI. Kalian ngerasa nggak banyak CGI di situ? Gue nggak notice kayak gitu-gitu loh. Iya, sama lu juga nggak notice. Ya, oke. Gini dulu deh, yang art style-nya Titan Eren-nya berubah total daripada yang season 1 sampai season 3 bentukannya. Sama yang terakhir? Sama yang season 4, iya. Yang terakhir kan? Bukan yang terakhir. Oh, bukan yang terakhir? Iya. Gue mungkin kalau ngeliatnya kalau berubah, maksudnya kalau berubah agak sedikit stylenya, gue yakin itu gara-gara pengaruh perbedaan tahun sih. Gue yakin kan kalau setiap tahun kan grafisnya makin naik kan, makin beda, agak beda dikit-dikit. Gue rasa itu hal yang normal gitu. Bentuknya. Makanya gue bilang tuh masih, iya bentuk apapun itunya kan, gue yakin kalau perbedaan tahun kan pasti agak berubah sedikit ya. Dan gue yakin itu hal yang wajar. Makanya gue nggak notice itu bisa beda. Gue nggak notice sama sekali sih kalau gue. Oh, bagus lah. Berarti kalian masih bisa menikmati itu ya. Kalau gue agak terganggu sedikit karena gue ngerasa. Kalau AOT gue nggak notice. Tapi ada satu anime yang gue notice dan gue merasa itu Tate no Yusa. Wah, gila sampai kok gini gitu. Waduh, kok season 1-nya bagus, kok tiba-tiba kura-kuranya jadi begini. Tate no Yusa tuh sebenarnya tuh cukup satu season aja sih, cukup sih. Menurut gue. Emang udah dibilang kalau ngikutin manganya atau light novelnya emang bagian arc season 2 itu emang kurang seru. Jadi bersabarlah katanya. Oke lah. Tapi harus melewati itu ya, kayak nonton Naruto Shippuden lah, kayak bagian fillernya gitu. BTW, ini kan kita udah bahas AOT cukup banyak nih. Selain AOT, lu lagi pada ngikutin anime apa? Kalau gua ya, gua lagi nonton pertama Tate no Yusa season 3. Terus nonton juga? Belum juga. Apa lu belum ya? Belum sempat. Terus gua nonton Jujutsu. Jujur kasihan. Abis Jujutsu gua ada nonton Frieren. Itu ini 3 anime yang ongoing ya. Masih belum finish ya. Nah, gua beberapa hari terakhir lagi nonton ini animenya Net TV. Apa itu?
86. Ada 86. animenya. Siap 86. Emang ada animenya? Anim 86 86 anjing. Nggak tahu gua. 86 Nggak tahu lu nggak gua. tahu? Lu nggak tahu anim bukan anim 86 lu nggak tahu? Nggak Nggak tahu. tahu gua. Itu yang kayak Gundam. Kok Gundam sih? Mecha gitu. Bentar. Oh, enggak, belum. 86 belum. Lu nggak tahu juga, Cok? Belum. Nah, ini baru tayang musim ini. Enggak, udah lama, udah beberapa tahun itu. Belum. 2022? Itu tahun lalu berarti ya? Iya. Namanya apa? Namanya apa? 86. 86. 86. Iya. 86 pakai angka gitu. Iya, Pakai iya. angka. Iya, literally pakai angka. Oh, iya. Cuman pernah lihat tapi belum pernah nonton. 11 episode doang ini. Enggak. Ini gua nonton udah episode 21. Gue sih kalau nggak salah lihat 23 ya kalau nggak salah totalnya. Tapi gue sih baru nonton 21. Gue nggak tahu ada season selanjutnya apa enggak. Itu bagus beneran. Episode pertama gue sempat berhenti nonton. Jadi gue nonton itu waktu itu udah pertama kali anime itu rilis di Netflix. Gue lihat episode 1. Boring anjing. Bener-bener boring. Gue nggak lanjut nonton. Terus kemarin itu gue ada sempat ngobrol entah sama siapa. Gue nanya 86 bagus nggak? Bagus. Akhirnya gue lanjut nonton. Ternyata bener bagus. Gitu. Sama itu sih Free Run sih. Free Run. Lu udah nonton belum, Cok? Free Run? Free Run gue baru nonton di awal-awal sih, mengantuk sih. Emang itu slice of life banget sih awalnya ya. Iya. Bener-bener itu slice of life banget. Gue nggak tahu kenapa nonton slice of life yang kayak zaman-zaman dulu gitu nggak gitu sak gue ya. Medieval ya. Iya. Kalau slice of life yang mungkin karena lu merasa nggak relate. Kalau slice of life-nya yang zaman now, lu masih merasa relate karena lu hidupnya juga di zaman now gitu loh. Masih iya, betul. Jadi lu nggak relate gitu. Lu masih tahu real life itu kalau slice of life itu yang kekinian tuh bagus sih. Kayak lu bisa merubah diri lu ke jadi bocah lagi buat bisa merubah nasib lu. Ya. Itu bagus sih gitu. Oke. Kita udah bahas AOT, terus udah ngobrolin beberapa anime lain juga. Besok kita mau bahas apa ya? Podcast selanjutnya. Anime Jujutsu Kaisen kah? Anime lagi? Iya dong. Jujutsu boleh. Jujutsu Kaisen kah? Atau Tate no Yusa kah? Kalau Jujutsu no Kaisen gue nggak ikut kayaknya. Gue nggak ngikutin soalnya. Tate no Yusa lu ikutin, Jok, sampai sekarang? Iya, kalau Tate no Yusa gue ikutin sih. Oke, berarti Tate no Yusa aja. Oke. Oke, deal ya. Deal, oke? Tate no Yusa gue paling bisa ngikutin season 1, season 2. Loh, emang season lu belum nonton? Gue belum ngikut. Oh, belum ya, nonton. tapi kan season 3 baru berapa episode. Gampang lah itu. Iya. Ya kan? Oke, Adil ya. Next kita bahas Tate no Yusa ya. Boleh. Nanti kita atur waktu lagi. Sip. Padahal gue pengen banget Jujutsu. Jangan, kasihan Joksunya. Oke, kalau gitu kita sudah berbincang-bincang lumayan lama hari ini ngebahas utamanya Attack on Titan karena Attack on Titan menurut gue lagi happening nih. Baru beberapa hari lalu rilis episode terakhirnya. Dan kalau misalkan kalian setelah nonton ini punya opini atau pendapat lain tentang Attack on Titan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang nggak setuju sama yang tadi kita omongin ini juga gak apa-apa, diungkapkan saja semuanya di kolom komentar. Akhir kata, gua Denis berterima kasih ke kedua orang teman gua ini, Kodeng dan Coksun tentunya, karena udah mampir dan udah nemenin ngobrol. Besok-besok mungkin kita akan atur waktu lagi. Tadi kita udah deal mau ngobrolin Tate no Yusa. Ada yang mau menyampaikan closing statement kah? Mungkin ada yang mau promosi. Oh iya, gue lupa. Apa? Nanti bakal gue tulis di deskripsi videonya link channel YouTube-nya Kodeng. Jadi kalau misalkan kalian interest sama unboxing apa sih? Action figure. Gue dari tadi mikir apa ngeblank aja. Kalau misalkan kalian ada minat dan interest ke action figure atau memang udah suka dari lama, boleh silakan mampir-mampir ke channel YouTube-nya Kodeng.
Coach, mampir. Karena Kodeng Kodeng ngerjain action figure itu udah lumayan lama ya, Deng, udah beberapa tahun ya, Deng ya. Ya, mulai dari 2019 sih. 2019. Jadi Iya. silakan mampir, dicek. Jangan lupa juga support juga Kodengnya, di like dan subscribe. Coksun, channel YouTube ada, Cok? Oh, sayangnya tidak ada. Apa mau Instagram sebagai gantinya, Cok? Tidak usah juga. Tapi kalau mau add boleh. The Charge namanya. Oke, ntar gue tulis juga di deskripsi video. Oke, kalau gitu akhir kata gue Denny Suhendra mengucapkan terima kasih karena sudah hadir dan sudah menonton videonya. Tunggu juga video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasinya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Yo. Bye. Yo.